Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia juga kekasih jiwa kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu juga pengusaha. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Tuhan itu adalah seorang investor. Dan kita inilah investasi Tuhan. Tuhan itu menginvestasikan banyak hal dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan itu nggak mau rugi. Yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu adalah investor yang rugi dalam hidup kita? Jawabannya adalah Tuhan tidak harus jadi investor yang rugi dalam kehidupan kita. Semua tergantung dari keputusan kita. Paulus ini ngomong begini, aku ini karena kasih karunia menjadi ada sebagaimana aku ada sekarang. Apa sih kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Paulus? Itu adalah semua talenta, kemampuan, pengurapan, karunia, bakat, potensi yang Tuhan letakkan dalam diri Paulus. Dan Paulus katakan, aku pastikan bahwa kasih karunia-Nya itu tidak sia-sia. Paulus bekerja lebih keras. Paulus memaksimalkan potensinya karena dia nggak mau Tuhan itu rugi dalam hidupnya. Pastikan saudara, kita ini menguntungkan kerajaan sorga. Hidup kita ini nggak membuat Tuhan rugi. Saudara, jangan berhenti pada apa yang ada sekarang dalam kehidupan Anda. Salah satu musuh terbesar potensi itu adalah kenyamanan, kemalasan, dan bahkan keberhasilan. Hari ini kalau Anda berhasil, jangan berhenti dan puas di situ. Karena Anda adalah makhluk yang penuh dengan potensi. Potensi itu menuntut kita semua untuk nggak berhenti dan menjadi puas. Dan potensi itu menunggu untuk digali. Masalahnya adalah kita belum gali potensi itu. Once kita gali potensi itu, kita ambil talenta itu dan kita kerjakan talenta itu akan mendatangkan laba atau keuntungan bagi kerajaan sorga. Hari ini saya mau bagikan ada 5 hal. Bagaimana kita bisa menggali potensi dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan tentang diri Anda. Saudara, seringkali orang-orang di sekitar kita, mereka itu membesarkan kelemahan kita, tapi mengecilkan potensi dalam kehidupan kita. Mungkin Anda dianggap remeh oleh orang tua Anda. Mungkin Anda adalah orang yang suka dibully. Mungkin ada orang di sekitar Anda memberikan Anda label-label tertentu. Anda itu adalah orang yang lugu, bodoh, ceroboh. Saudara, Tuhan itu beda dengan dunia ini. Manusia bisa meremehkan, melewatkan, bahkan tidak bisa melihat potensi dalam kehidupan Anda. Tapi tidak dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat Gideon, Tuhan gak ngomong, hai engkau pengecut, kenapa engkau bersembunyi? No, Tuhan gak ngomong bahwa Gideon itu pengecut. Dia gak melihat Gideon yang sekarang, tapi dia melihat potensi dalam kehidupan Gideon. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Itulah sebabnya kalau Anda ingin menggali potensi, jangan dengarkan apa kata orang, tapi dengarkan apa kata Tuhan dalam diri Anda. Yang kedua, beranilah bermimpi besar. Kita itu dijadikan Tuhan itu seturut dengan gambar Tuhan. Kata seturut dalam bahasa Ibraninya itu bukan berarti tampak seperti, tetapi lebih berarti bekerja seperti. Dengan kata lain, manusia itu diciptakan dengan kemampuan bekerja seperti Tuhan bekerja. Dan Tuhan itu bekerjanya dengan planning. Tuhan itu menciptakan kita by design. Tuhan itu pemimpi yang luar biasa. Sebelum semuanya ada, Tuhan itu sudah punya bayangannya. Impian akan jadi seperti apa dunia ini. Diciptakan dengan detail, dengan perencanaan yang matang, dan jadilah. Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Segala sesuatu yang tercipta dalam dunia ini itu dari sebuah mimpi. Kita bisa menikmati lampu. Itu karena ada orang pernah bermimpi bagaimana aku bisa ciptakan benda-benda yang bisa menerangi. Saudara, ketika Anda mengembangkan mimpi, mimpi itu akan mengembangkan Anda. Ketika Anda punya mimpi yang besar itu akan menggali dan memaksimalkan potensi yang ada dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, bagaimana Anda bisa menggali dan memaksimalkan potensi Anda? Berani menghadapi tekanan dan tantangan di tempat di mana Anda bekerja. Kalau ada masalah, selalulah tampil sebagai jawaban. Ketika Anda hadapi itu, saudara, potensimu keluar. Dan disitulah promosi demi promosi menanti Anda di depan. Kalau Anda tambah sibuk, jangan sampai kesibukan Anda itu jadi alasan untuk Anda nggak pelayanan. Karena yang namanya menggali potensi itu ada pressure memang. Ketika Anda semakin sibuk dan ada tawaran kesempatan untuk melayani, ambil itu, jangan hindari.
Nanti lihat, Tuhan kembangkan kapasitas Anda. Tuhan bisa kasih Anda hikmat untuk mengelola waktu. Dulu Anda nggak pintar mengelola waktu, sehingga nggak seberapa sibuk pun Anda masih nggak punya waktu untuk melayani. Tapi sekarang Anda makin sibuk, tapi tetap bisa punya waktu untuk melayani. Beberapa jemaat ketika pandemi terjadi, ketika mereka harus dipaksa kerja di rumah, justru dari sana bikin sistem supaya bisa dipantau secara online. Pegawai-pegawai itu bisa tetap bekerja, pabrik bisa tetap jalan walaupun bosnya nggak ada di tempat. Itu namanya potensi yang dikembangkan. Yang keempat, bagaimana Anda bisa mengembangkan potensi Anda? Tidak pernah berhenti belajar. Yesus ngomong sama murid-muridnya bahwa kita ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tuhan gak kasih batasan. Kembangkan diri Anda. Di dalam pekerjaan Anda, di dalam bisnis Anda. Belajarlah sesuatu yang baru. Jangan stuck di tempat, mempelajari metode yang lama. Cari cara-cara yang baru. Belajar hal-hal yang baru. Yang terakhir, saudara, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap kekuatanmu itu berarti Tuhan ingin Anda fokus kepada kekuatanmu dan pakai itu untuk mengasihi Tuhan. Kecenderungan kita itu membesarkan kekuatan orang lain dan kita itu mengecilkan kekuatan kita sendiri. Kita ini sebetulnya nggak diciptakan dengan kelemahan. Kita ini diciptakan Tuhan dengan kekuatan demi kekuatan. Kelinci larinya cepat, kura-kura jalannya lambat. Tapi kalau di air, kelinci nggak bisa berenang, tapi kura-kura bisa berenang. Jangan sibuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda harus sadari kekuatan-kekuatan dalam diri Anda dan fokus kerjakan di situ. Masa kehidupan kita ini dihitung loh oleh Tuhan. Kita ini seringkali menyangka bahwa kita ini bisa hidup selama-lamanya. Tapi kenyataannya enggak, saudara. Satu titik, masa hidup kita ini akan berakhir. Kita ini akan ditimbang pakai neracanya Tuhan. Apakah di dalam hidup ini kita hidup bagi diri kita sendiri? Apakah semua potensi yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita, semua modal dan investasi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita ini, kita pakai untuk diri kita sendiri atau kita gunakan untuk menguntungkan kerajaan sorga? Dalam pekerjaan, tujuan Anda bekerja apa? Paling tidak ada 5 tujuan kenapa Anda bekerja. Yang pertama adalah necessity. Anda bekerja supaya Anda bisa menghidupi diri Anda dan keluarga Anda. Yang kedua adalah identity. Di dalam pekerjaan itu Tuhan ingin kita mengekspresikan semua talenta dan kemampuan yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Yang ketiga adalah maturity. Di dalam pekerjaan itu Tuhan ingin membentuk karakter kita. Yang keempat adalah credibility. Tuhan ingin Anda punya kredibilitas melalui pekerjaan Anda. Sehingga pekerjaan Anda jadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika mereka melihat pekerjaan Anda itu excellent, punya etos kerja yang baik, mereka tahu bahwa, oh ini loh, anak Tuhan kalau kerja itu seperti ini. Mereka itu bisa jujur dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Yang terakhir adalah charity. Charity ini bukan hanya sekedar Anda menolong orang lain. Tuhan ingin Anda bangun kerajaan sorga. Visi Gereja Mawar Sharon adalah kita ingin mendirikan 300 gereja lokal sampai 2030. Tuhan mau pakai pekerjaan Anda supaya Anda bisa membangun kerajaan Allah, mensupport perintisan gereja-gereja lokal. Make sure di dalam pekerjaan Anda itu jadi kebun anggur yang subur bagi Tuhan. Termasuk pernikahan. Pernikahan Anda harus jadi kebun anggur yang subur. Lewat pernikahan Anda, banyak orang itu bisa diberkati. Lalu mereka bisa nggak jadi bercerai. Mereka bisa alami pemulihan rumah tangga. Di dalam pelayanan juga sama. Jemaat Gereja Mawar Sharon, libatkan diri Anda dalam melayani. Pastikan aku produktif. Pastikan kerajaan sorga diuntungkan. Mazmur 116. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ini harusnya jadi pertanyaan hidup kita. Tuhan itu sudah melimpahkan modal banyak dalam kehidupan kita. Kekuatan, kemampuan, talenta, karunia. Tuhan sudah berkati keluargaku. Tuhan sudah mati menebus dosaku. Aku ini harusnya itu gak layak dicintai. Tapi Tuhan masih cinta. Tuhan itu masih berkati. Seharusnya respon kita adalah kita gak hidup buat diri sendiri. Harusnya responnya adalah gimana ya dalam hidup ini aku bisa balas Tuhan. Gimana dalam hidup ini aku bisa balas kebaikan Tuhan. Saya kasih Anda satu alasan untuk Anda bisa balas kasihnya Tuhan. Jangan jadikan Tuhan investor yang merugi. Jadikan Tuhan itu untung besar melalui hidup kita. Itu sebabnya kembangkan potensi Anda. Kembangkan talenta Anda. Bermimpilah besar. Layani Tuhan. Jadilah kebun anggur yang subur bagi Tuhan. Yang menghasilkan banyak
berbuah. Dan lihat, ketika Anda berbuah, semakin Tuhan itu akan limpahkan investasinya, modalnya dalam diri Anda. Ketika kita ini punya toko yang pertama itu rugi besar. Toko yang kedua nggak untung juga nggak rugi. Tapi toko yang ketiga itu untung besar. Kita ini menambahkan investasi ke bisnis yang untung besar. Ketika Tuhan melihat hidup seseorang itu berbuah-buah bagi Tuhan, jangan heran Tuhan akan tambahkan modal dalam hidup Anda. Pernah nggak Anda lihat hidup seseorang itu kok sepertinya banyak talenta itu diambil. Sementara Anda lihat ada orang yang lain tambah diurapi ya. Tuhan tambahkan karunia-karunia baru dalam hidup orang itu. Simple, karena orang itu menjadi kebun anggur yang subur. Ranting yang berbuah itu tambah dibersihin sama Tuhan. Ranting yang nggak berbuah dipotong. Saudara, gimana caranya kita balas kebaikan Tuhan? Jadilah kebun anggur yang subur. Gunakan semua kekuatan, potensi, karunia, talenta di dalam hidup ini untuk menguntungkan kerajaan sorga. Dan lihat, hidupmu malah ditambah-tambahin modal sama Tuhan. Ditambah-tambahin anugerah sama Tuhan. Ada amin?